Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana kabarnya hari ini? Untuk memulai pembelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu dengan baca bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelumnya saya tanya ini yang hari ini tiket siapa ya? Bagian produksi. Mas Gilang udah disambung mas? Udah disambung? Belum pak. Gimana? Anggota nomornya kamu punya apa? Oh iya. Nanti besok-besok kalau udah disuruh tugas jadi mas ya. Nah, saya absen. Mas Gilang, Mas Fardan, Pak Isma, Pak Liga. Alhamdulillah, jadi kelas kita semua ya. Sebelumnya kemarin dalam membahas terkait dengan rukun Islam ya. Rukun Islam ada berapa teman-teman? Coba sebutkan. Yang kedua, yang ketiga, jangan dulu mas dulu. Yang keempat, yang kelima. Apakah kalian sudah melaksanakan rukun Islam? Belum. Yang keempat itu rukun Islamnya puasa ya. Nah, ini kita akan belajar terkait dengan puasa. Puasa sendiri kan dibagi menjadi 3 kategori ya, ada puasa wajib, puasa sunnah, dan puasa haram. Nah, di sini ada tujuan pelajaran kali ini kita akan belajar terkait dengan pengertian puasa, kemudian ada jenis-jenis puasa wajib. Nah, kenapa sih puasa itu dianjurkan gitu ya? Yang pertama, langsung saja ke materi. Yang pertama adalah puasa wajib. Adalah puasa yang jika tidak dilakukan kita akan mendapat dosa. Jadi jenis puasa wajib yang kita bahas itu ada tiga. Yang pertama puasa Ramadan, yang kedua ada puasa Nazar, yang ketiga ada puasa kafarat. Yang pertama terkait dengan puasa wajib. Puasa Ramadan itu puasa yang dilakukan di bulan Ramadan, yaitu puasa. Yang kedua ada puasa Nazar, puasa yang dilakukan itu ketika kita berjanji kepada Allah. Misalnya, Mas Fardan kan ini udah kelas 8 ya, besok kelas 9 itu ujian. Nah, Mas Fardan itu berjanji ini, kalau nanti saya lulus ujian, saya mau berpuasa 3 hari berturut-turut. Nah, walaupun puasa itu janjinya Mas Fardan itu tidak dibenarkan oleh orang lain, tetapi Mas Fardan wajib melaksanakan 3 hari berpuasa berturut-turut setelah Mas Fardan itu nanti lulus. Nah, yang ketiga ada puasa kafarat. Puasa kafarat adalah puasa yang dilakukan sebagai tebusan atau denda atas suatu pelanggaran seperti berhubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan, kemudian ada pelanggaran janji, misalnya ini, Mama kali terjadi nih 1 minggu ini saya mau menabung 10.000 gitu. Nah, satunya memberikan 20.000. Nah, ketika Mama itu berjanji banget pengen menabung 1 minggu berturut-turut 10.000 per harinya. Tapi kalau Bapak tidak menetapkan 1 hari 10.000 dengan alasan yang tidak masuk dalam syariat itu, mungkin berjanjinya masih kurang. Nah, itu wajib berpuasa karena sudah berjanji gitu. Nah, gimana terkait dengan pengertian puasa ini? Apakah sudah paham teman-teman? Selanjutnya saya bagi menjadi 3 kelompok ya untuk menyelesaikan beberapa ilustrasi masalah. Yang pertama dari kelompok 1 itu ada Mas Gilang, yang kedua Mbak Isma sama Mas Fardan, yang ketiga ada Mbak Malika. Coba perhatikan permasalahannya ya untuk permasalahan yang pertama. Saya bacakan. Fikri adalah seorang santri yang juga anggota Masjidra di kecamatannya. Saat bulan Ramadan dia mendapat tugas latihan berat untuk upacara hari kemerdekaan. Latihannya berlangsung dari pagi sampai sore karena sering pincang saat latihan, tapi tindakan agar Fikri tidak berpuasa. Fikri bingung, ia ingin tetap berpuasa karena ibadah kewajiban, tapi dia juga takut untuk tidak berpuasa atau tetap berpuasa tapi nantinya didapatkan mengecewakan pidana. Pertanyaannya kelompok 1 ya, apakah Fikri boleh tidak berpuasa dalam kondisi tersebut? Yang kedua,
bagaimana seharusnya kami bersikap sebagai seorang muslim. Nah, itu masih bilang untuk berdiskusi terkait dengan permasalahan tersebut. Yang kedua untuk kelompok yang masyarakat sama Mbak Isman, ayolah saat kedua seleksi kelompok yang antara NS tingkat kabupaten ya, dia berdoa dan berbisik, ya Allah, kalau aku lolos seleksi aku akan berpuasa 2 hari. Dia tidak mengucapkan keras-keras dan tidak ada orang yang maju, bahkan dia sendiri dari istighfar. Saat akhir dari Allah, dia aku apakah niat itu termasuk nazar yang harus dipenuhi? Nah, itu ilustrasi untuk kelompok kedua. Pertanyaannya, apa pengertian puasa tersebut? Kemudian apakah ucapan saya akan masuk nazar meskipun tidak diucapkan keras dan tidak didengar orang lain? Nah, yang ketiga, harusnya saya tetap menjalankan puasanya. Ini perlu didiskusikan, nanti dipresentasikan ya. Nah, yang permasalahan yang ketiga adalah terjadi itu kelompok ketiga yaitu Muhammadiyah. Adik dari sini bernama Jibril, kelas 6 SD, bersumpah kepada temannya dari Allah, aku tidak akan main game lagi seumur hidup. Tapi seminggu kemudian dia main game lagi. Terus dia waktu itu merasa khawatir dan ingin membimbing adiknya. Dia pun bertanya kepada kedua agama bagaimana cara mulai semua seperti itu. Namun keluarga mereka tergolong miskin dan tidak bisa memberikan makan 10 itu. Pertanyaannya, apakah pengertian puasa tersebut? Dan kemudian ada apakah sumpah seperti yang diucapkan sini dan termasuk sumpah yang sah? Yang ketiga, apa solusi bagi orang yang tidak mampu membayar secara materi? Nah, itu berikut 3 ilustrasi untuk kalian diskusikan nanti perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikannya. Saya beri waktu 5 menit untuk diskusi ya. Apakah sudah selesai? Nah, mulai dari kelompok berapa ini yang presentasi dulu? Kelompok 2 ya. Kelompok 2 mohon dipresentasikan.
berbicara terkait dengan diskusi dengan penelitian, apakah ada yang bisa ditanyakan kalau masih belum mau? Jadi kesimpulannya itu puasa adalah puasa yang jika kita tidak melakukannya itu kita mendapat dosa dari Allah. Karena dengan jenis-jenis puasa itu ada tiga, yaitu puasa Ramadan, puasa Kafar, dan puasa Nazar. Nah, sebelumnya saya coba lagi ya pertanyaan itu pertanyaan aja. Jenis-jenis puasa Ramadan yang kita bahas tadi itu ada berapa? Apa saja? Jadi sudah paham ya teman-teman. Nah, jadi sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, saya beri tugas rumah atau pekerjaan rumah ya. Bisa dicatat ya. Nanti ini dikumpulkan minggu depan. Kalau sudah selesai. Jadi saya mau minta 5 menit, 1 menit saja ya, 1 menit untuk kalian merefleksikan terkait dengan pembelajaran kali ini. Bisa menggunakan diri kalian, misal ditulis dalam bentuk program. Apakah pertemuan kali ini membosankan, atau materi yang kurang menantang, atau masih kurang bisa dipahami. Saya beri waktu 1 menit. Sudah ya? Jadi demikian pertemuan kali ini yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekeliruan pembahasan atau kurang tepatnya perkataan. Saya mohon maaf. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini kita membaca hamdalah bersama-sama. Cukup sekian.